Halo semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kuliah kita siang hari ini, kita akan melanjutkan pertemuan kemarin ya. Jadi kita akan belajar kembali berkaitan dengan pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Oke, teman-teman sekalian, semoga Anda pada kali ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kenikmatan ya, dan selalu diberikan semangat untuk mau belajar, mau berubah, dan mau berbenah. Ya, pada kuliah kurikulum pengembangan SD ya, ini merupakan pertemuan kita yang ke-6 ya, di mana sebelumnya kita sudah pernah belajar apa itu visi misi, bagaimana kita membuat visi misi, kemudian bagaimana kita membuat tujuan dari sekolah yang akan kita tempati nanti ya. Jadi membuat visi misi, membuat tujuan, kemudian membuat rencana pembelajaran yang akan disampaikan di kelas nanti ya. Nah, kemarin sudah kita pelajari banyak hal tentang itu, dan Anda juga sudah belajar tentang Peraturan Menteri Nomor 56 berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Teman-teman PKSD yang berbahagia, kita akan mencoba untuk belajar kembali ya. Jadi mari kita belajar kembali atau mengulik lebih dalam berkaitan dengan ini. Anda sudah membuka kemarin ya, membuka dan mencetak modul ataupun mencetak Peraturan Menteri Nomor 56 tersebut, dan sudah dipelajari dari awal sampai akhir. Ada fase A, fase B, dan fase C, dan seterusnya. Ya, yang perlu kita garis bawahi sebelum kita belajar kurikulum, sebelum kita belajar isi-isinya gitu ya. Semangat dari kurikulum Merdeka itu adalah mentransformasi pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia atau melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ingin menjadikan siswa dan siswi kita itu bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi anak-anak kita yang belajar di SD, anak-anak kita yang belajar di sekolahan gitu ya, mereka bisa berkembang sesuai dengan kompetensinya, bisa berkembang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid, yang ramah anak, kemudian di lingkungan yang ideal ya. Jadi menjadikan bagaimana sekolah itu tempat yang nyaman untuk belajar. Sekolah itu tempat yang enak untuk mencari ilmu. Jadi ini yang diupayakan oleh pemerintah kita saat ini. Jadi mencoba untuk mentransformasikan pendidikan kita agar lebih baik lagi. Baik, melalui kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kemarin kita sudah tahu tentang isi-isinya ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, berikutnya adalah materi tentang refleksi ataupun ya refleksi pembelajaran ya, refleksi pembelajaran paradigma baru. Jadi kita akan mencoba untuk membuat sebuah pembelajaran dengan model atau paradigma baru ya. Jadi pemikiran yang baru, pemikiran di mana ini nanti kita pembelajarannya nanti adalah menguatkan peserta didik kita, pembelajaran yang berpusat pada murid, yang memajukan kompetensi setiap individu, di mana fokusnya adalah pengembangan kompetensi anak. Jadi setiap anak nanti bisa berkembang sesuai dengan tahapannya. Jadi tidak disamaratakan dengan siswa yang lainnya. Baik, di refleksi pendidikan ini ya, sebelum kita masuk ke materi ya, sebagai pendidik kira-kira apa yang Anda gunakan sebagai panduan dalam perencanaan pembelajaran belajar murid? Nah, apa yang digunakan sebagai panduan dalam merencanakan pembelajaran murid? Ya, tentunya kalau kita mengajar pasti kita butuh yang namanya apa? Kurikulum. Kurikulum dibuat untuk memudahkan sekolah untuk mencapai tujuannya. Kemarin Anda sudah menyusun visi dan misi serta tujuan. Dari visi misi itulah nanti kita akan menerapkannya dalam proses pembelajaran. Nah, kita akan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ini. Kemudian
Nah, menurut Anda ya, kira-kira apa yang seharusnya menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum? Kenapa sih setiap ganti menteri itu terus diganti kurikulum gitu ya? Setiap beberapa waktu itu kita akan ganti kurikulum. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum? Ya, nanti Anda bisa mencari jawabannya itu ya. Jadi memang kurikulum itu tujuannya adalah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, yang bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Jadi fleksibel. Nah, itu alasan yang penting itu ya. Jadi kita bisa melihat fakta di lapangan bahwa kira-kira perkembangan global seperti apa. Kemudian kira-kira perkembangan peserta didik kita seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan ataukah belum? Nah, dari situlah kita evaluasi. Dari evaluasi yang ada, nah, kalau kita perlu mengganti kurikulum kita, ya maka akan dilakukan pergantian kurikulum. Jadi seperti yang dulu pernah ada di Indonesia gitu ya, ada kurikulum berbasis kompetensi, kemudian berbasis satuan pendidikan atau KTSP, kemudian berubah pada tahun 2013 menjadi K13, dan sekarang 2022 masuk di kurikulum Merdeka ya. Merdeka. Setelah pandemi, Menteri kita yang baru Pak Nadiem Makarim membuat atau merancang kurikulum baru bernama kurikulum Merdeka Belajar, di mana semangatnya adalah mentransformasi pendidikan kita agar menjadi lebih baik lagi. Jadi guru tidak hanya guru saja ya, guru dan murid semua didorong agar bisa bertransformasi. Jadi pola belajar yang konvensional yang mungkin guru itu hanya ataupun siswa gitu ya, hanya dikasih materi, kemudian disuruh mengerjakan soal. Nah, sekarang paradigmanya kita ubah, di mana kita akan membelajarkan sesuatu itu berpusat pada murid. Jadi kita akan lebih banyak memfasilitasi mereka, lebih banyak memberikan mereka jam terbang gitu ya. Jadi tidak hanya kita menjejali materi. Nah, di sisi lain ataupun yang difokuskan dalam kurikulum ini adalah tadi siswa belajar sesuai dengan kompetensinya. Siswa sedang untuk belajar, kemudian bisa menguatkan karakter mereka ya. Jadi asik dalam proses pembelajaran. Ya, mungkin bisa nanti berbasis project, kemudian bekerja kelompok sesuai dengan timnya ya, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi menarik untuk kita pelajari kurikulum ini. Jadi tadi kemudian dalam mengajar ya, kira-kira lebih sering terjadi yang mana, menyelesaikan materi yang ada atau mencapai tujuan di dalam kurikulum? Kira-kira mana ini? Nah, di kurikulum yang lama mungkin seorang guru akan mencoba bagaimana caranya meluluskan semua peserta didiknya agar sesuai dengan KKM. Nah, di kurikulum Merdeka sekarang ini itu tidak lagi ada yang namanya KKM. Nah, jadi semua disusun berdasarkan CP atau capaian pembelajaran. Dan setiap individu dia akan akan menyesuaikannya. Jadi tidak semuanya harus sama. Tapi siswa dia punya waktu masing-masing untuk mencapai sebuah kompetensi. Ada yang pemahamannya cepat, ada yang pemahamannya lambat. Nah, ini nanti dia akan fleksibel. Pembelajarannya pun nanti akan berdasarkan fase-fase. Jadi dalam mengejar mana ya antara menyelesaikan materi atau mencapai tujuan yang ada di dalam kurikulum. Kalau yang dulu, di kurikulum yang dulu mungkin kita akan lebih mengejar materi. Tapi di kurikulum yang sekarang kita akan berfokus pada capaian atau tujuan yang ada di dalam kurikulum itu. Jadi fokusnya itu dulu. Kita ingin mencapai apa, tujuannya apa. Nah, itulah nanti yang dikejar oleh seorang guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ini adalah contoh sebuah capaian pembelajaran ya, di mana ini setiap anak dia startnya beda-beda nih.
Ya, kita mengajar di kelas, ada siswa yang mungkin pemahamannya lebih cepat, ada yang posisinya sudah sampai di sini gitu ya. Ya, ini adalah logika, misalkan kita akan membelajarkan sesuatu. Capaian pembelajaran ini adalah tujuan yang akan kita capai nanti. Kemudian start kita, misalkan ada yang dari Jogja ya, ada yang dari Magelang, ada yang dari Ambarawa. Nah, ini adalah contoh sederhana bahwa untuk mencapai tujuan sampai di Semarang, siswa itu punya waktu berbeda-beda. Jadi siswa itu punya kompetensi yang berbeda-beda, sehingga untuk mencapai ke CP tersebut, mereka juga berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita samakan. Kalau di kurikulum yang lama kan pokoknya harus sampai semuanya itu ya. Semuanya harus sesuai, harus mencapai KKM. Semua harus nilainya 7 misalkan. Nah sekarang tidak. Ya, anak diberi kebebasan, anak lebih diberi keluasan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kita akan membelajarkan sesuatu berpusat pada murid atau siswa. Nah, kita bisa melihat ini teman-teman, ada kerangka dasar kurikulum merdeka ya. Nah, kerangka dasar kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Ya, ada tujuan pendidikan nasional, itu yang pertama ya. Jadi ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian dari tujuan pendidikan nasional diturunkan menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil pelajar Pancasila itu diturunkan menjadi standar kompetensi lulusan, namanya itu. Ada standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, dari standar-standar ini nanti akan tercipta yang namanya struktur kurikulum. Ada capaian pembelajaran, kemudian ada prinsip pembelajaran dan assessment. Ya, jadi struktur kurikulum, capaian pembelajaran, kemudian prinsip pembelajaran dan assessment ini semua sudah diatur oleh pemerintah, sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ya, jadi yang ada di sini, yang ada di kotak abu-abu ini semua sudah ada, ya sudah ada semuanya. Nah, selain di kotak abu-abu, di bawahnya itu ada visi misi ya. Visi misi satuan pendidikan, kemudian ada konteks dan kebijakan lokal, ada kurikulum operasional di satuan pendidikan, ada perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Nah, ini adalah area guru atau area sekolahan untuk membuat sendiri ya, membuat sendiri. Visi misinya dibuat sendiri, kemudian kurikulumnya juga dibuat sendiri. Oke. Jadi yang ada di kotak putih di bawah itu sifatnya adalah fleksibel dan dinamis. Satuan pendidikan bisa mengembangkan sendiri kurikulum operasional berdasarkan struktur kurikulum yang ada. Jadi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing di satuan pendidikan. Kerangka dasar dan struktur kurikulum merdeka dan kurikulum operasional satuan pendidikan yang pertama itu tetap sifatnya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, itu tadi yang bagian abu-abu di atas gitu ya. Kemudian yang fleksibel dan dinamis itu adalah menjadi otonomi di satuan pendidikan, di mana diberi kebebasan untuk merancang kurikulum sendiri. Oke, kita lanjut ke proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan secara umum. Nah, proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini secara umum gitu ya. Ini di kotak abu-abu di atas itu tetap sifatnya ada tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, kemudian standar nasional pendidikan, kemudian ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran asesmen. Ini adalah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang bersifat fleksibel dan dinamis itu ada yang pertama ya, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, kemudian merumuskan visi, misi, dan tujuan. Nah, ini yang Anda kemarin sudah kerjakan bersama kelompok Anda. Kemudian menentukan pengorganisasian pembelajaran, siapa mengajar apa, sekolah yang menyusun.
Kemudian menyusun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran seperti apa? Sekolah juga yang menyusun. Kemudian pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ini semuanya sekolah yang menyusun. Nah, dan ini dievaluasi secara jangka pendek ya. Itu sifatnya semester atau tahunan. Kemudian kalau yang ini dievaluasi secara jangka panjang antara 4 sampai 5 tahun. Oke, next. Nah, yang membedakan kurikulum ini dengan kurikulum yang lain yaitu ada muatan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai-nilai Pancasila dari profil pelajar Pancasila yang akan dimasukkan di dalam proses pembelajaran. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Yang pertama ada poin beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini dibagi lagi ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Ini poin 1. Kemudian ada berkebinekaan global, di mana siswa nanti juga diajarkan bagaimana mengenal dan menghargai budaya, ya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Kemudian ada bergotong royong, ya, di mana kita akan mempelajari siswa dengan kolaborasi dan kepedulian antar sesama. Kemudian kreatif di sini ada menghasilkan gagasan yang orisinil, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga, kemudian memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, ini akan diimplementasikan atau disisipkan dalam proses pembelajaran. Kemudian nilai yang ke-5 itu ada bernalar kritis, ya, di mana bernalar kritis ini ada beberapa poin, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi bernalar kritis. Kemudian nilai yang ke-6 adalah mandiri, ya, pemahaman diri dan situasi, kemudian regulasi diri. Jadi kita membelajarkan 6 poin ini di dalam proses pembelajaran kita. Nah, ini disebut sebagai 6 nilai profil pelajar Pancasila. Ada beriman, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, kemudian teman-teman secara diagram kurikulum operasional satuan pendidikan, ya, ini sudah saya prasinggung dalam perkuliahan di kelas kemarin. Dari kurikulum operasional itu akan terbentuk yang namanya tujuan pembelajaran, ya. Ada tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sebelum ada tujuan pembelajaran, tentunya ini ada yang namanya CP dulu, ya. Jadi CP pembelajaran atau capaian pembelajaran diwujudkan melalui tujuan pembelajaran. Kemudian ada alur tujuan pembelajarannya seperti apa, ya. ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Kemudian tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ini dimasukkan menjadi satu produk, yaitu modul ajar. Modul ajar inilah sebagai pengganti teman-teman nanti tidak ada RPP, tidak ada silabus, ya, tapi terbentuk menjadi modul ajar atau melebur menjadi sebuah modul ajar. Modul ajar yang baik adalah modul ajar yang dibuat oleh guru sendiri. Karena guru yang tahu kondisi di sekolah, karena guru yang tahu kondisi di dalam kelasnya, karena guru yang tahu siswa-siswinya masing-masing. Nah, jadi modul ajar akan lebih baik jika dibuat oleh gurunya sendiri. Nah, di seluruh kurikulum kemarin Anda sudah pernah baca mungkin, ya. Ada 3 fase di sana, ada fase A, B, dan C, di mana fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk 3 dan 4, fase C itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Kemudian untuk proporsi beban belajarnya itu terbagi menjadi 2, ada intrakurikuler, kemudian ada proyek penguatan profil pelajar
Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% belajar per tahun. Nah, di pembagian fase di kurikulum Merdeka itu ada fase A, B, dan C. Ini untuk SD, kemudian fase D itu untuk SMP ya, di kelas 7 sampai 9. Di fase E itu untuk kelas 10, kemudian di fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Jadi ada A, B, C, D, E, dan F. Ya, ini ada definisi apa itu kurikulum ya. Jadi kurikulum dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar. Ya, ada yang memaknai juga bahwa kurikulum itu sebagai jantung atau isi pendidikan. Jadi apa saja yang akan dipelajari murid semua termuat di dalam kurikulum. Jika tidak ada jantung atau isi pendidikan, maka tidak ada yang memompa darah atau kosong. Ya. Jadi ya ibaratnya adalah jantung atau isi pendidikan kurikulum. Bahkan ya ada yang menganggap kurikulum sebagai program pendidikan, program yang menyediakan pengalaman belajar untuk perubahan perilaku murid. Jadi ingin menciptakan siswa yang seperti apa, membelajarkan siswa materi yang seperti apa, mengubah atau memperbaiki karakter siswa, ya semuanya melalui kurikulum ini. Nah, apa itu kurikulum? Ya, Arab Taylor ya dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum. Ada tujuan, ada konten, ada metode, serta evaluasi. Ya, secara umum ada 3 hal yang digunakan di beberapa negara. Tentunya memuat tentang ada tujuan, kemudian ada panduannya, serta ada asesmennya. Nah, ini adalah 4 komponen dalam kurikulum. Ada 2 hal utama ya yang ada pada kurikulum yang perlu digarisbawahi teman-teman. Apa itu? Nah, yang pertama adalah kompetensi apa yang akan dimiliki murid sebagai proyeksi masa depan. Jadi kompetensi apa saja sih yang nanti akan diwujudkan oleh sekolah sebagai proyeksi masa depan. Kemudian bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi murid tersebut. Nah, jadi bagaimana caranya ya? Nah, bagaimana caranya nanti dirancang sesuai dengan sekolah masing-masing, sesuai dengan karakteristik sekolah. Maka bahwa murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri sangatlah jelas, di mana kemerdekaan murid dalam belajar kemerdekaan murid dalam belajar itu adalah sebagai jantung atau desain pengembangan kurikulum. Core-nya itu. Jadi berpusat pada murid yang merdeka dalam proses belajarnya. Kemudian peran dan fungsi kurikulum ada perannya yaitu sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran ya. Ada 3 peranan kurikulum yang dapat kita manai. Yang pertama ya, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Jadi yang ada saat ini perlu kita wariskan kepada murid-murid kita, pada siswa-siswi kita. Nah, ini fungsi yang pertama. Kemudian peran yang kedua adalah mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Jadi sekarang itu yang dibutuhkan apa sih? Ya, kita melihat perkembangan global yang dibutuhkan apa. Kemudian yang dibutuhkan di masa depan nanti apa. Ya, jadi itu yang dirancang dalam proses kurikulum. Yang terakhir adalah menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Kurikulum juga berfungsi sebagai pengontrol sosial. Kemudian fungsi kurikulum bagi guru adalah memandu dalam proses belajar murid. Ya, kita nggak bisa ngajar asal ngajar gitu ya. Harus ada panduannya, harus ada pedomannya. Makanya kita
sebagai guru nanti ya, atau Anda nanti sebagai guru harus bisa memahami kurikulum di sekolah Anda. Anda harus bisa membuat modul ajar sehingga siswa Anda itu akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dari gurunya. Alasan perubahan kurikulum ya, dari materi sebelumnya kita mempelajari bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya ya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid. Demi apa? Demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Jadi kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Alasan perubahan kurikulum berikutnya itu adalah ya, karena perubahan dan perkembangan yang terjadi begitu cepat saat ini ya menuntut kita untuk selalu siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, yaitu dengan meningkatkan berbagai macam kompetensi tertentu. Nah, ini proyek pendidikan yang dilakukan oleh OECD ya. Kompetensi tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, sikap, psikomotorik, tetapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi tersebut gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita memasukkan nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai profil pelajar Pancasila untuk melengkapi kompetensi murid gitu ya. Jadi murid tidak hanya pintar, tidak hanya pandai skillnya saja, tapi akan menjadi siswa yang berkarakter, menjadi siswa yang baik budinya, ya, sopan santun, berakhlak mulia terhadap sesama. Nah, itu juga penting sekali ya, agar kita untuk memasukkan nilai tersebut di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian saat ini ya kualitas literasi dan numerasi, kesehatan mental dan sosial emosional murid merupakan fondasi atau prasyarat yang diperlukan murid untuk membangun kompetensi transformatif dengan siklus belajar antisipasi, aksi dan refleksi menuju pembelajar sepanjang hayat. Nah, jadi ada proses belajar, siklus belajar yang mengantisipasi. Kita mengantisipasi kira-kira besok seperti apa gitu ya. Kemudian kalau kita sudah tahu besok akan terjadi seperti ini, maka kita akan melakukan aksi atau actionnya gini gitu. Kemudian setelah aksinya berjalan, tentunya kita akan merefleksi atau mereview kembali apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, itu teman-teman tentang alasan perubahan kurikulum. Alasan perubahan kurikulum berikutnya ya, kita harus bisa menempatkan kebutuhan siswa, kemudian pendapatnya mereka, kemudian pengalaman hasil belajar mereka, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama. Ya, kurikulum itu memang dirancang untuk murid ya, dirancang untuk mereka. Jadi kita harus bisa pintar-pintar meneliti ataupun mencari apa yang diinginkan oleh para murid yang sesuai dengan perubahan zaman, yang sesuai dengan zaman saat ini. Jadi semua pihak itu harus berusaha untuk secara kolaboratif gitu ya, secara kolaboratif berkolaborasi membangun sebuah kurikulum yang pas, yang tepat sesuai dengan siswa kita. Nah, dengan demikian guru harus terus belajar. Ya, guru harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Kemudian orang tua tentunya harus terus memahami perkembangan murid dan kebutuhannya. Begitu juga dengan pemerintah daerah ya, pemerintah pusat dan semua yang bergerak di bidang pendidikan harus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Nah, dengan demikian transformasi pendidikan akan tercapai gitu ya. Semua pihak mendukung terhadap perubahan ataupun mendukung terhadap proses memfasilitasi siswa tersebut. Jadi semua harus berkolaborasi. Eranya sekarang era kolaborasi, bukan era kompetisi. Kemudian mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Ya,
Tentunya perlu diadaptasi karena kita harus menyesuaikan kondisi sekitar kita. Di mana sekolah kita berada, apakah di tengah atau apakah di tengah perkebunan ya, di pantai, di perkebunan, apakah di tengah perkotaan. Kemudian setahun belakangan perubahan apa yang terjadi di sekolah kita, apakah ada bangunan yang baru didirikan, apakah ada hal-hal baru yang mengubah kehidupan guru dan murid di sekolah. Nah, keadaan murid kita itu berbeda-beda. Pembelajaran seperti apa yang paling berhasil untuk masing-masing murid kita? Karena memang boleh jadi memang tak sama gitu ya. Jadi kita membelajarkan sesuatu tidak bisa menyamakan murid kita semuanya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memfasilitasi kebutuhan mereka. Baik, di struktur kurikulum Merdeka tentunya Anda sudah paham di Kepmen nomor 56 kemarin ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan upaya menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, proses pembelajaran dengan paradigma baru ini dilaksanakan melalui kurikulum Merdeka yang memuat apa saja? Program intrakurikuler, program ekstrakurikuler, dan program dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 3 ini yang dibelajarkan dalam proses pembelajaran. Ini di tabel Kepmen nomor 56 ini sudah ada semuanya. Berapa porsinya untuk intrakurikuler ya ada 80%, kemudian ekstranya berapa, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada berapa. Di sana ada semuanya. Struktur kurikulum Merdeka yang pertama ada program intrakurikuler. Jadi kegiatan pembelajaran di kelas ini diharapkan dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Jadi program intrakurikuler pun nanti disesuaikan dengan fase-fase siswa kita. Nah, di program intrakurikuler SD di Kemen tersebut, mata kuliah IPA dan IPS dilebur menjadi satu, yaitu menjadi IPAS. Nah, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak usia SD itu masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, atau holistik, komprehensif, dan tidak detail. Nah, jadi fase A IPAS ini terintegrasi juga pada mata pelajaran lain. Ini yang unik di fase ini ya, di fase A. Kemudian struktur kurikulum Merdeka berikutnya ada ekstrakurikuler ya. Di kurikulum Merdeka tetap ada ekstrakurikuler ya, di mana kegiatannya diberikan fasilitas ya sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Ya, ekstranya boleh bisa nari, boleh drum band, boleh musik, boleh olahraga dan macam-macam. Itu tetap ada di kurikulum Merdeka. Kemudian struktur kurikulum Merdeka yang terakhir adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini itu ada beberapa tema yang ditetapkan. Ada yang pertama gaya hidup berkelanjutan, kemudian ada kearifan lokal, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, serta yang ketujuh adalah kewirausahaan. Ini porsinya 20% ya, selain intrakurikuler. Nah, proyek penguatan profil Pancasila tadi itu mempunyai alokasi waktu sendiri dan tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Ya, jadi ini berdiri sendiri selain intrakurikuler. Jadi kalau intrakurikuler ada matematika, bahasa, agama, IPAS, ya. Kemudian ada muatan lokal ya. Nah, sedangkan profil pelajar Pancasila itu juga ada mata pelajaran sendiri atau waktunya sendiri. Tidak sama dengan yang tadi itu ya. Kemudian yang terakhir ada asesmen. Tentunya setiap apapun sebuah pembelajaran butuh yang namanya asesmen. Asesmen itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar
perkembangan dan pencapaian hasil belajar. Ya, jadi satuan pendidikan mempunyai kewenangan untuk merancang, menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Ya. Asesmen berperan memberikan informasi sebagai umpan balik terhadap guru, murid, dan orang tua agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi untuk merefleksi kira-kira anakku bisa belajar ini apa enggak ya. Ketika siswa saya sampai tahap ini sudah paham apa belum, nah itu perlu diadakan yang namanya assessment. Ya. Asesmen yang dilakukan di kelas bukan hanya memberikan data perkembangan belajar murid, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya butuh asesmen ya, agar data-data yang dihasilkan di lapangan itu bisa digunakan untuk proses perbaikan berikutnya. Struktur kurikulum berikutnya adalah alokasi waktu. Ya. Jadi alokasi waktu ini merupakan ya tadi ya, waktu-waktu yang digunakan dalam merancang sebuah jadwal. Jadi menyusun sebuah jadwal pembelajaran. Ada yang modelnya dengan model reguler, ada yang model blok. Jadi misalkan dalam satu semester mata pelajaran IPA diajarkan 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan bahasanya digunakan untuk mata pelajaran IPS. Nah, itu contoh adalah model blok. Kemudian ada model kolaborasi. Guru berkolaborasi sebenarnya rupa untuk merencanakan, melaksanakan, dan melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Misalkan bahasa Indonesia dan seni musik. Nah, ini juga bisa digunakan ini untuk dalam proses pembelajaran. Ini namanya model kolaborasi. Nah, jadi terserah nanti mau pilih model yang mana gitu ya. Mau reguler, model blok, model kolaborasi. Kemudian yang keenam ada perangkat ajar ya. Jadi selain keluasan dalam menentukan alokasi, kita juga mempunyai keleluasaan untuk memilih dan memberikan perangkat ajar kepada murid. Selama masih ada dalam prinsip belajar dengan paradigma baru, ya. Jadi kita diberi kemerdekaan, diberi keleluasaan dalam merancang beberapa perangkat ajar ya. Seperti yang pertama ada modul ajar. Modul ajar kita bikin sendiri, kita rancang sendiri sekreativitas kita mungkin gitu ya. Membuat modul project, kemudian bisa juga kita bikin buku ya, buku non teks ya, misalnya dengan buku gambar dan seterusnya. Bisa juga kita bikin sebuah video untuk pembelajaran, kemudian bisa juga kita menggunakan media cetak atau digital. Jadi inti dari ini yaitu di struktur kurikulum Merdeka Belajar ya, jadi struktur kurikulum Merdeka didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid, sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan atau perlu diperhatikan bahwa masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan keadaan geografis masing-masing. Nah, itu ya. Jadi kita akan mencoba untuk membuat sebuah pembelajaran yang menarik bagi siswa, membuat kurikulum yang sesuai dengan siswa ya, sesuai dengan potensi siswa, yang memerhatikan kebutuhan mereka, yang memerhatikan kompetensi mereka. Gitu. Oke, next kita akan belajar lebih banyak lagi tentang kurikulum Merdeka. Jadi tetap belajar dan tetap semangat dimanapun Anda berada. Terima kasih, selamat pagi, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.